Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Darmawan, NPM 1704020033 dari Akuntansi Syariah. Saya di sini akan menjelaskan tentang moderasi agama yang berjudul Toleransi Umat Beragama. Di Indonesia sendiri, secara tipikal merupakan masyarakat yang plural, terutama pluralitas yang bercorak primordial. Pluralitas yang disebabkan adanya perbedaan karena unsur bawaan, termasuk agama. Secara historis, tuduhan bahwa agama ikut andil dalam memicu konflik dan sebagai sumber konflik antar umat beragama memang sulit dibantah. Umat beragama seringkali bersikap monopoli kebenaran ajaran agamanya. Umat beragama seringkali bersikap konservatif, merasa benar sendiri. Umat beragama senantiasa berkembang pandangan yang bercorak partikular, yaitu klaim kebenaran agama. Klaim ini berarti menegaskan agama lain, adanya monopoli kebenaran yang eksklusif konservatif. Berkembangnya faham supersesionisme, yaitu faham dan keyakinan doktrinal teologis bahwa agama yang datang belakangan berfungsi mengabrogasi atau menggeser agama yang datang sebelumnya. Pengertiannya, toleransi sendiri berasal dari kata Latin tolerar, yang berarti bertahan dalam atau memikul. Toleran diartikan dengan saling memikul, walau pekerjaan itu tidak disukai atau memberi tempat kepada orang lain, walaupun kedua belah pihak tidak sependapat. Padanan kata toleransi dalam bahasa yang tasamuh, yang berarti saling mengizinkan dan saling memudahkan. Toleransi berarti sikap menenggang, membiarkan, membolehkan, baik berupa pendirian, kepercayaan, dan kelakuan yang dimiliki seorang atas yang lainnya. Toleransi dalam Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, Nabi melihat kenyataan adanya pluralitas agama. Pasal 25 Piagam Madinah menyebutkan bahwa bagi orang-orang Yahudi agama mereka dan bagi orang Islam agama mereka. Pasal 20 Piagam Madinah mengisyaratkan bahwa orang-orang musyrik atau kafir Madinah tidak dinyatakan sebagai musuh kaum muslimin. Kebebasan beragama pada masa Nabi Muhammad SAW juga ditunjukkan dengan adanya kebebasan dalam melakukan propaganda keagamaan. Toleransi dalam Islam dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 5, yaitu untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, saya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Islam mengajarkan agar umat Islam berbuat baik dan bertindak adil kepada siapapun yang tidak memerangi umat Islam karena agama yang dianut. Islam mengutamakan terciptanya suasana perdamaian hingga timbul rasa kasih sayang di antara umat Islam dengan umat beragama lain. Kerjasama yang baik antara umat Islam dan umat beragama lain tidaklah menjadi halangan dalam Islam. Sebab konflik keagamaan di Indonesia. Yang pertama yaitu sifat agama yang mengandung tugas dakwah. 2. Pengetahuan keagamaan yang rendah. 3. Tidak mampu menahan diri. Yang keempat, kaburnya batas atar sikap memegang teguh keyakinan agama dan toleransi. Yang kelima, kecurigaan masing-masing akan kejujuran pihak lain. Dan terakhir, kurangnya saling pengertian dalam menghadapi perbedaan. Dan selanjutnya yaitu dialog antar umat beragama. Dialog agama diselenggarakan sebagai usaha untuk mempertemukan tokoh-tokoh agama dalam rangka pembinaan kerukunan umat beragama. Dialog bukan debat untuk saling mengemukakan kebenaran pendapat dari seseorang dan mencari kesalahan pendapat orang lain. Dialog antar umat beragama adalah suatu percakapan bebas, terus terang, dan bertanggung jawab yang didasari oleh saling pengertian dalam menanggulangi masalah kehidupan bangsa, baik materi ataupun spiritual. Prinsip agree is disagreement, setuju dalam perbedaan, berarti setiap peserta dialog agama harus berlapang dada. Hans Kung, seorang teolog Kristen, mengatakan, apabila kamu hanya mengetahui dirimu sendiri, berarti kamu tidak mengenal dirimu. Dialog parlementer yang melibatkan tokoh-tokoh umat beragama sedunia, misalnya World Parliament of
Religious tahun 1980 sampai 1990 dan Conference on Religious and Peace dan The World Congress of Faith. Tujuannya mengembangkan kerjasama dan perdamaian di antara umat beragama. Dialog kelembagaan institusional, dialog yang melibatkan organisasi-organisasi keagamaan. Tujuannya mendiskusikan dan memecahkan persoalan keumatan dan mengembangkan komunikasi di antara organisasi keagamaan. Yang lain adalah PGI, Walubi, KWI, MIUI, Parsada, Hindu Dharma, NU, Muhammadiyah, dan lain-lain. Dialog teologi. Tujuannya adalah membahas persoalan-persoalan teologis filosofis, memberikan pemahaman mengenai konsep teologis masing-masing agama, membangun pemahaman sesuai yang dikehendaki agama masing-masing, dan menghindari pemahaman yang subjektif. Dialog dalam masyarakat. Dialog in community. Tujuannya untuk menggarap dan menyelesaikan masalah-masalah praktis dalam kehidupan bersama. Dan yang terakhir, mengembangkan model pemahaman keagamaan yang tidak semata menegaskan perbedaan, melainkan mencari persamaan-persamaan di antara agama, mengarah paradigma kesalehan ritual dan kesalehan individual menjadi kesalehan sosial. Sekian penjelasan saya tentang moderasi agama. Kiranya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.